Oke, ya halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya. Dan untuk kali ini kita akan membahas lagi pertanyaan yang dikirimkan ke kita ya. Dan untuk konsultasi Anda bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ya. Di situ ada nomor yang tercantum, Anda bisa hubungi ya secara langsung ya. Untuk pembahasan kali ini yaitu mengenai pemalsuan identitas ya. Seperti itu. Untuk pertanyaannya yaitu saya mau tanya ya, untuk pemalsuan status pernikahan apakah bisa dijerat hukum ya? Saya menemukan akta nikah dengan istri yang pertama, seperti itu ya. Jadi untuk, pemalsuannya adalah pemalsuan status pernikahan, seperti itu ya, yang, aslinya duda ngakunya masih berjaka, atau yang aslinya janda ngakunya masih perawan dan belum pernah menikah, seperti itu. Apakah itu bisa terjerat hukum? Oke. Yang pertama untuk konsekuensi kepernikahannya ya ketika, seseorang itu memalsukan atau tidak jujur ya, terhadap proses pernikahannya ngakunya ngakunya, perawan atau masih single ya, belum pernah menikah seperti itu nanti berdampak kepada keabsahan pernikahannya ya. Jadi ketika memang terlanjur, sudah menikah seperti ini dan ternyata sudah memiliki istri sebelumnya, maka Anda bisa ajukan pembatalan pernikahan ya sebenarnya seperti itu ya. Karena untuk pernikahan tersebut sebenarnya tidak sah karena ada syarat yang tidak terpenuhi dan ada itikat buruknya seperti itu. Jadi Anda bisa ajukan permohonan pembatalan pernikahan dan dianggap pernikahan tersebut tidak jadi atau pernikahan tersebut dianggap tidak pernah terjadi atau tidak sah, seperti itu. Nanti bisa status Anda, sebagai korban dijadikan belum pernah menikah itu bisa, seperti itu ya, dengan pembatalan pernikahan. Ya karena, pada waktu sebelum menikah ya, oleh pegawai pencatat pernikahan pasti ditanya ya, secara serius ya, apakah sebelumnya pernah menikah atau belum? Dan kalau ngakunya masih, single atau belum pernah menikah, ya berarti kan ada unsur pemalsuannya di situ. Itu secara perdataannya dan, dampak kepada pernikahannya, ya. Kalau untuk dampak ke pidananya apakah bisa dijerat, secara hukum ketika ada unsur, pemalsuan statusnya? Oke. Untuk pasal yang bisa dijeratkan sebenarnya untuk pasal 378 itu hampir-hampir nyerempet ya dengan pemalsuan ini ya, pemalsuan identitas ya. Namun unsur-unsurnya di pasal, 378 mengenai penipuan ini kayaknya masih belum bisa ya, karena di situ ada, salah satu syaratnya yaitu harus, eee, adanya menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu ya kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang ya. Jadi tergantung, improv perkara tersebut apakah di situ tujuannya pernikahan tersebut untuk menghapuskan hutang maka atau, menghapuskan piutang atau mengambil barangnya seseorang itu nanti bisa. Ya jadi modusnya dengan melakukan pernikahan seperti itu nanti bisa ya masuk ke pasal 378-nya. Namun, untuk, lebih tepatnya yaitu untuk pasalnya bisa juga dijerat dengan pasal pidana, pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di situ sudah jelas ya pasal pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah atau menjadi penghalang yang sah untuknya. Jadi, melakukan perkawinan padahal sebelumnya sudah kawin, seperti itu tanpa adanya izin dari istri pertama atau tanpa adanya izin untuk poligami, seperti itu bisa masuk ke pasal 279 ini. Atau di ayat 2-nya juga berbunyi, barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan itu pihak lain menjadi penghalang untuknya ya. Jadi ternyata sebelumnya sudah ada istrinya atau pihak lain sebagai penghalang atau ada istri yang pertama, seperti itu kan bisa ya masuk ke dalam pasal 279 ini. Dan, di ayat 3-nya pencabutan berdasarkan pasal nomor 1 sampai 5 dinyatakan seperti itu dan untuk hukumannya ini juga bisa, kena pasal 279 ini, seperti itu ya. Oke, jadi, tetap bisa dihukum ya, tetap karena perbuatan itu melanggar hukum juga dan ada unsur itikat buruknya ya. Jadi, ada orang yang dirugikan, ada hak-hak orang yang dirampas di situ, jadi saya pikir ini ada konsekuensi hukumnya karena ini termasuk sebuah peristiwa hukum, seperti itu. Saya pikir itu cukup seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.